Bung Ropan, udah lama nggak ketemu Bung Ruli kan? Lama kita terakhir di Pancoran kita ya. Siap. Sama. Jadi ini buat Gen Z nih, buat Gen Z yang suka sepak bola, remaja-remaja, coba putar-putar cari-cari tahu bagaimana kiprah Om Ruli. Posisi dulu gelandang, betul Bung ya? Siap. Gelandang serang, stylish, ya kan, teknik tinggi. Oh iya. Inilah dia. Teknik skill luar biasa. Teknik skill. Jadi bahkan yang senior-senior pun, yang timnas senior U23, kalau nggak kenal Om Ruli ya keterlaluan banget. Ya kan? Harus jadi contoh yang baik. Betul. Om Ruli, selamat datang di studio Nusantara TV. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola, khususnya mengenai U23. Tapi pertanyaan saya yang pertama ini, Bung Ropan dan Om Ruli, terkait U23. Bung Ropan sudah bahas di podcastnya, di YouTube-nya juga. Om Ruli juga sudah banyak ditanya wartawan soal hasil 23 itu. Ya kan? Ya banyak masukan, kritikan. Pertanyaan saya, apakah ini adalah tanggung jawab dari kegagalan ini? Tanggung jawab dari Coach Gerard van der Berg? Bung Ropan. Kalau bicara Boy soal tanggung jawab, ya sebagai pelatih kepala dong. Mana-mana dia harus bertanggung jawab, bukan pemainnya yang harus disalahkan. Kalaupun gagal ya pelatih yang harus disalahkan sebagai tanggung jawab. Tetapi jangan bukan cuma dia, kan penunjukan juga datang dari induk organisasi dari PSSI yang menunjuk Gerald. Cuma kalau untuk bisa mau disalahkan dia, apalagi untuk bicara untuk menggantikan dia, saya pikir terlalu dini. Karena dia menangani tim ini kan masih baru, masih 1 bulan, tidak mungkin seorang pelatih baru menangani begitu gagal langsung pecat. Nanti kalau pelatih lain masuk ganti lagi gagal pecat, kan nggak akan begitu, tidak akan berkembang dengan baik. Jadi diberikan terus kesempatan. Sintayong aja 5 tahun, walaupun tidak memberikan satupun trofi, tapi tetap dianggap dia sukses kan di awal oleh banyak netizen sebelum ada pergantian dari Clifford. Jadi mungkin kalau bicara dengan U23 kegagalan ini, menurut saya ya bagi seorang pelatih ya dia diberikan kesempatan lagi. Karena kan dia menangani, kecuali dia 1 tahun menangani tim U23 ini, Kadek Ardan kawan-kawan, kemudian gagal. Nah ini, tapi kalau ber1 bulan dia tangani tim ini, ikut di turnamen AFF, kemudian gagal, disalahkan dia, saya pikir enggak juga, saya pikir dia. Makanya kan PSSI Ketua Umum Pak Erick memberikan kesempatan lagi untuk melihat sampai di bulan September kualifikasi Piala Asia U23. Kita tuan rumah juga. Nah di situ akan dilihat bagi seorang Gerard van den Berg, begitu. Nah, Bung Ruli nonton juga, bisa menganalisa pertandingan, dan juga tentunya ya apa yang katakan Bung Ropan ya, bahwa seorang pelatih juga harus bertanggung jawab dengan kekalahan ini atau dengan kegagalan ini. Gimana Bung Ruli? Iya, apa yang dikatakan sama Pak Tan benar sekali. Saya juga sudah katakan itu pada wartawan, bahwa kasih kesempatan lagi untuk pelatih, karena waktu yang dia punya kan cuma dan juga dia juga sebagai pelatih dari luar, terutama dari Belanda, dia harus mengetahui dulu karakter orang Indonesia, baru situ bisa dia menyesuaikan dengan karakter orang Belanda. Dan dia juga harus mengetahui sepak bola di Belanda beda dengan sepak bola di Indonesia. Karena mereka di sana dibesarkan di kompetisi. Kalau di kita ini kan kompetisinya kan sampai sekarang belum ada namanya kompetisi yang sebenarnya. Ada juga kita lihat di sini EPA, Elite Pro Academy, tapi itu kan bukan kompetisi juga. Dalam 1 belum minggu bisa mereka dikatakan bisa kompetisi. Jadi dia harus kasih kesempatan lagi, karena banyak sekali pemain-pemain kita itu berbakat, tapi harus diberi kesempatan. Dan juga pemain-pemain yang ada sekarang ini kan belum yang terbaik. Masih ada pemain-pemain juga ya, saya lihat masih ada yang baik. Kalau saya lihat dari penampilan mereka melawan Brunei, kemudian pertandingan lawan Filipina, Thailand, Malaysia, terus kemudian final itu, memang begitu lawan-lawan yang pertama, kedua itu kan lawannya kan tidak di kelasnya di bawah, jadi anak-anak bisa kelihatan mereka keluar permainannya. Tapi begitu ada tekanan di sini baru kita bisa lihat kualitas mereka, kemampuan mereka di situ. Jadi ada beberapa pemain yang mungkin masih bisa, tapi yang lain harus diberi kesempatan lagi. Jadi pemain kita beri kesempatan, diberikan kesempatan juga pelatih ya Bung Ropan. Jadi alasan federasi memberi kesempatan atau memperpanjang kerja dari Van der Berg itu apa aja, Bung? Ya saya pikir
diberikan kesempatan untuk memperpanjang, benar bahwa dia harus punya tugas melihat di AFF ini siapa-siapa pemain yang akan dia panggil untuk masuk ke step berikutnya, Piala Asia kualifikasi. Dia bisa lihat tidak akan semua akan diambil. Tentunya hanya beberapa yang sesuai dengan kebutuhan tim untuk bermain. Karena kan levelnya berbeda dari ASEAN menuju ke Asia. Jadi memang harus pemain-pemain yang siap, yang matang. Ya, makanya PSSI juga sudah menegaskan tidak memberikan juga dia durasi yang panjang untuk sampai ke SEA Games. SEA Games itu sudah jelas akan dilatih oleh pelatih yang lain. Kita belum tahu siapapun ya yang akan menangani. Tapi Gerald itu AFF dan Piala Asia kualifikasi. Nah, pemain-pemain saya pikir memang ya mungkin 10 sampai 12 pemain masih bisa diambil dari keseluruhan. Karena kan berbeda. Kemarin dia hanya Raven sendiri yang dari luar, dari abroad. Dia tidak punya Marcelino. Lain aja kan kemarin itu kalau ada Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struijk main, ya kan, Justin Hubner. Tentunya akan berbeda. Tetapi tugas dia yang sebenarnya saya pikir di ASEAN, karena itu yang paling penting, kita harus lolos ke Arab Saudi. Dan kita bermain di grup yang keras kan, grup J itu ada Korea Selatan. Ya, selain ada Macau dan Laos, tetapi Korea Selatannya paling penting, hanya juara grup yang bisa lolos. Jadi kalau kita gagal ya nggak akan dievaluasi lagi. Ya kan? Kalau kita juara grup baru kita bisa lolos. Memang ada 4 runner up terbaik yang diambil dari 11 grup, Boy. Bagi Vandenberg. Jadi ya tugas dia ya membenahi tim ini. Siapa-siapa yang dia akan pilih saya pikir udah kelihatan. Ya, seperti yang Ruli bilang tadi, mesti ada, walaupun karakter itu dia harus mengenal, tapi kalau saya bilang Kadek Arel misalnya, Kakang, Ferrari, Donitri, Arkan Fikri, itu kan pemain-pemain yang bisa diambil. Ahmad Maulana, Raven, Rayhan Hanan, itu kan pemain-pemain yang bisa dia pakai, digabungkan dengan pemain-pemain yang ada di abroad yang bermain di Eropa. Jadi saya pikir kita akan beda, penampilan kita akan beda dengan Piala AFF dengan Asian Cup, karena Asian Cup tuh lebih targetnya lebih jelas sekali, harus kita bisa lolos. Ya, kita belum tahu ya seperti apa nih nanti ya. Oke, Anda masih bersama Sportcast Nusantara TV, masih bersama Bung Ruli Nere dan Bung Ropan. Om Ruli, enak harus panggil Om. Ini udah terbiasa kita kan, Om Ruli, ya kan. Om Ruli, posisi depan sekarang. Tadi kita udah melihat kesimpulan kita tidak memiliki gelandang yang kreatif ya, yang bisa mengubah satu pertandingan, yang tidak monoton. Nah, di lini depan yang Om Ruli lihat dari 4 pertandingan kemarin, apa yang Om Ruli lihat? Walaupun lawan Brunei kita mencetak berapa gol? 8 gol. Ya, kalau secara keseluruhan. Ya. Yang jadi buat saya masalah di depan. Karena kita tidak punya winger-winger yang punya aksi dengan bola, yang bisa menusuk dan mengumpan. Karena sepak bola sekarang ini kan kita harus punya aksi, bisa lewatin 1-2 dan punya kecepatan, dan harus punya crossing yang bagus. Yang kemarin kita punya sayap, itu kan dia posisinya gelandang. Di Persija dia main gelandang. Rayhan Hanan. Hanan. Akhirnya kan sering main sana, tapi dia sering masuk ke dalam. Itu. Itu. Jadi ini juga mungkin untuk pelatih, pasti dia akan tahu kekurangan ini, bisa dievaluasi untuk Piala Asia. Berarti kita kekurangan di penyerang. Ini yang jadi buat saya ya sangat penting sekali, karena kita bermain bola kan cari kemenangan. Kalau biar kita punya belakang, tengah bagus, tapi kalau depan tidak bagus kan kita tidak menang. Jadi harus ada evaluasi, terutama dari pelatih, karena yang menjadi masalah dalam tim U23 kemarin saya adalah terutama di line depannya. Kalau istilah orang Papua nih Bung Ropan, kalau aksi lewat itu namanya goreng-goreng. Bukan goreng, ya benar. Itu orang Papua bilang itu. Jadi pemirsa Nusantara TV yang mudah-mudahan harus tahu itu namanya goreng-goreng. Goreng bola ya. Jadi saya jadi ingat aksi Sayuri ketika membobol gawang Irak ya. Bagaimana dia melesat, melakukan dribbling, memberikan umpan kepada Marcelino. Di Piala Asia itu, di Qatar. Jadi memang kita kekurangan itu, Bung Ropan. Dari pertandingan kita harus kemarin. punya pemain-pemain seperti Yakob, punya kecepatan, punya skill yang bagus, teknik yang baik, dan punya crossing yang bagus. Kan dia crossing itu di antara pemain-pemain
Irak yang luar biasa yang dia keluar. Itu memang dia presisi betul yang dia taruh. Di mana arah bola yang juga bisa diambil oleh Marcelino dengan sangat baik saat itu. Jadi memang kita harus punya pemain, dan di U23 harus ada gelandang-gelandang seperti. Sebenarnya kemarin itu kita punya Victor Detan dari PSM Makassar. Cuma kan jalan juga kemarin ya. Iya, tidak dimainkan. Itu yang membuat Gerd Vandenberg merubah sehingga Hanan yang bermain di kanan, walaupun bukan posisi dia kalau bermain di sayap. Hanan kan gelandang, lebih gelandang serang bagi dia. Arjuna juga di kiri nggak jalan dengan benar, makanya nggak bisa bikin apa-apa Raven. Ketika Raven dikunci oleh pemain-pemain Vietnam, itu sulit. Termasuk lawan Thailand juga kan nggak bisa bikin apa, walaupun dia ada 1 gol yang dia buat dengan tandukan kepala. Makanya ini bagi Vandenberg harus memutar otak, ya, di saat bagaimana menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 ini di Sidoarjo. Dia harus menemukan gelandang-gelandang yang bagus, juga kemudian dengan pemain-pemain depan terutama di sayap yang punya kecepatan, crossing yang baik. Dan saya yakin kita akan dapatkan itu. Yang ada di benak Bung Ropan nih, kira-kira persyaratan tadi yang Om Ruli bilang, gelandang-gelandang yang punya skill, punya cutback yang bagus, punya crossing yang akurat, siapa? Kalau bicara siapa, Boy? Under 23 ya? Ya, under 23. Bicara siapa? Harus ada pemain-pemain yang datang dari pemain abroad. Punya kemampuan. Kalau kita bisa dapatkan Emiliano Jonathans, dia datang. Kita punya keuntungan dia bermain dari sayap. Kemudian kita masih punya ada Mauro Silva yang bisa bermain di depan. Ada punya Rafael Struijk. Rafael Struijk kan tipikal juga bermain sebagai pemain sayap sebenarnya. Kita kuat. Marcelino ada di tengah. Ivar Jenner juga ada di sana. Jadi itu bagus buat kita. Sangat mendukung buat kita untuk bisa bermain. Apalagi kalau ada Adrian Wibowo yang kita datangkan. Jadi sangat kuat kalau mereka dari luar. Karena mereka punya cara crossing yang sangat baik. Teknik bermain dengan sangat bagus. Kalau Marcelino bermain di tengah kan bagus. Bagaimana cara goreng bola juga Marcelino, pengalaman bermain di senior. Jadi oke lah buat kita. Di belakang apalagi kita akan kuat di belakang. Kita ingat kita masih punya Dion Mars dan Tim Hypens yang bisa bermain di kiri dan Dion Mars bermain di tengah. Jadi kalau dia dengan Justin Hubner kan bagus. Ini mereka yang Bung Ropan sebut tuh kalau mereka jadi Iya. Dalam proses ini ya. Kalau tim Hypens kan sudah sudah bisa main. Yang tadinya diproyeksikan di U20 kemarin di coach Indra di Cina, tapi mereka telah datang. Jadi mereka udah pasti main. Yang belum masih main yang akan ditunggu adalah Emiliano Jonathans. Kalau Emiliano Jonathans itu oke diambil, dia masih 21 tahun, itu bagus. Kalau Mauro Silva kan sedang berproses sekarang. Dia khusus ini rencana diambil sumpah rencana. Jadi kita doakan aja kalau itu datang, Boy. Saya yakin. Berarti kuat. Kita punya Raven, punya Silstra, punya Struijk. Wah, bagus kan? Satu lagi punya siapa ya? Satu lagi? Ada. Ya 3 kan di depan. Iya, ada 3 di depan itu kan sangat bagus menurut saya. Makanya saya bilang kalau ketambahan dengan Adrian Wibowo lagi, itu akan sangat baik buat kita. Nah, saya mau tanya ke Om Ruli nih. Om Ruli, kita lihat U23 itu selalu build up dari bawah. Ya kan? Mungkin 3 back kita yang kemarin dipasang itu juga cukup kuat megang bolanya. Tapi Om, saya mau tanya Om, kenapa ketika mulai passing kepada pemain gelandang yang menghadap ke teman gitu ya, untuk balik badan untuk susah. Untuk balik badan lihat teman posisi, sehingga build up-nya itu bukan build up yang selalu back pass, tetapi attack gitu. Apa penyebabnya itu Om? Dari sisi pemain, tekniknya seperti apa itu? Ya, saya kira itu pemain juga kalau kita mau katakan, berarti harus mereka besarnya di kompetisi. Kalau mereka sering main, mungkin bisa keluar dari situ. Itu keluar dari sering kebiasaan karena bertanding. Yang pertanyakan, apa mereka di kompetisi itu mainnya seperti Vandenberg inginkan? Apa mereka main full, apa tidak? Di klub cadangan, apa tidak? Ini yang jadi masalah kan. Kalau mereka sering main, pasti mereka akan keluar dari tekanan itu. Karena itu kan kalau kita nonton, kok kenapa depan balik lagi? Depan itu yang saya tanya. Kan, itu karena saya bilang kalau mereka sering main, pasti mereka banyak dapat pengalaman kan. Bisa keluar dari situ karena di kompetisi kan banyak pressing juga. Kalau tips Om Ruli dulu gelandang, Om Ruli juga menghadapi Korea, menghadapi Arab Saudi, menghadapi Jepang juga. Ketika press sebagai seorang gelandang, itu melepaskan dirinya ngelihat posisi teman atau memang keahlian yang dimiliki oleh seorang gelandang? Kalau buat saya mungkin udah keahlian gitu. Kalau menurut saya keahlian. Keahlian dan juga ada talenta juga. Talenta juga. Udah beda nih Bung Ropan.
Karena juga dulu saya juga pernah dilatih sama Will Curver. Jadi bagaimana pegang bola itu kita berani aksi 1 lawan 1. Kalau bisa lewatin 1, 2, 3 itu kita punya kepercayaan diri lebih besar lagi. Jadi apalagi kalau main sama tim-tim yang bagus, kita bisa lakukan begitu. Kita kan dapat apa ya? Percaya diri. Dapat percaya diri gitu. Karena kita lihat pemain-pemain yang terkenal di dunia, mau Lionel Messi, Maradona, Johan Cruyff, dia terkenal itu apa? Karena dia bisa lewatin orang. Beda kayak Socrates, dia bagus, tapi kan passing bagus, tapi kan orang tidak begitu Socrates tahu. Tapi beda ya. Oke. Jadi memang orang yang punya skill bagus, itu orang akan selalu. Ya. Berarti ya tadi Bung, kita tidak memiliki yang skillful ya di tim sekarang ini. Bung. Kalau gelandang itu kan memang orang-orang yang kalau istimewa. Kalau seorang gelandang itu, itu komplit. Mau teknik, skill, screening ball, penguasaan bola mereka, visi bermain. Itu lengkap. Nah di tim senior tuh ada Tom Haye, Joe Pelupesi, kan Ivar Jenner, kan itu bagus. Kemudian gelandang itu tidak gampang panik ketika di pressing. Dialami oleh Kakak Ruli, Jul, Edri, mereka nggak panik, mereka tenang karena bola di kaki mereka. Kalau diambil kan pelanggaran. Jadi mereka itu pegang bola enak. Kalau pemain-pemain kita itu cepat panik, bola lepas kontrol. Ketika dapat bola hilang bola, banyak hilang bola. Akhirnya karena nggak ada cara lain untuk balik badan, bola balik lagi ke belakang, dikasih balik lagi ke belakang, karena sulit, karena press. Kalau zaman mereka dulu kan enak, karena ini jalan. Bagaimana cara mau menghindar untuk bisa masuk dari lawan, ya kan? Gerakan tanpa bola, mereka lari, tahu gitu, sudah saling mengisi. Kan itu harus ada chemistry di antara 3 gelandang itu bermain. Kalau nggak sulit, mereka jadi menyatu boy di situ gitu. Wah, makin seru nih. Om Ruli, Bung Ropan, kita break lagi. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara ini.